Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sri Puji Astuti. Saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Semester 5B, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat atau fungsi leader prinsipal dalam organisasi pendidikan formal. Sebagai salah satu untuk menuntaskan tugas saya, yaitu ulangan tengah semester MK Kepemimpinan Pendidikan, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Agus Ali Rahman. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, fungsi kepemimpinan. Dalam kehidupan berorganisasi, fungsi kepemimpinan itu adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ahmad Rohani dalam buku pengantarnya, bahwa kepemimpinan pendidikan itu segenap proses kegiatan usaha untuk mempengaruhi pergerakan atau pendidikan pada situasi melalui bekerja sama agar mendapatkan rasa penuh tanggung jawab dan sebagai tercapainya tujuan. Pendidikan yang telah dirumuskan itu, fungsi kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat. Selanjutnya, syarat-syarat pemimpin pendidikan. Ada beberapa syarat di sini yang harus kalian tahu untuk seorang pemimpin. Syarat tersebut merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dimana dalam memimpin ia harus mempunyai kekuasaan atau rasa berwibawa sebagai seorang pemimpin. Di sini ada 10 mengumumkan bahwa syarat seorang pemimpin harus mempunyai 10 sifat. Yang pertama, sifat pertama itu adalah energi jasmani dan mental. Nah, di sini artinya pemimpin harus memiliki tenaga jasmani atau rohani yang luar biasa. Misalnya, mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa yang tampaknya tidak pernah akan habis. Yang kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Maksudnya di sini yaitu harus memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan. Nah, dia sebagai pemimpin itu harus tahu kemana arah yang akan ditujunya, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga, itu ada antusiasme dalam melakukan. Maksudnya di sini, kerjaan atau tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses, dan menimbulkan semangat serta spirit the corps. Yang keempat, keramahan atau kecintaan, yaitu pemimpin harus mempunyai rasa kasih sayang atau cinta, simpati yang tulus, dan disertai oleh kesediaan berkorban bagi pribadi-pribadi yang disayanginya. Selanjutnya yang kelima itu ada integritas, ialah pemimpin harus mempunyai sifat terbuka, kejujuran, ketulusan hati, serta sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya. Yang keenam, penguasaan teknis. Maksudnya di sini penguasaan teknis itu pemimpin harus mempunyai kemahiran teknis tertentu agar ia mempunyai kewibawaan atau kekuasaan untuk memimpin suatu kelompoknya.
Yang ketujuh ada ketegasan. Ketegasan di sini yaitu dalam mengambil suatu keputusan adalah pemimpin harus dapat mengambil keputusan secara tepat, secara tegas, dan sebagai hasil dari kearifan atau pengalamannya. Yang kedelapan, kecerdasan. Kecerdasan itu kemampuan pemimpin untuk melihat dan memahami dengan mengerti sebab atau akibat kejadian atau menemukan hal-hal yang inisialnya atau cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu singkat. Kecerdasan atau originalitas yang disertai dengan imajinasi tinggi dan rasa humor dapat dengan cepat mengurangi ketegangan atau kepedihan tertentu yang disebabkan oleh masalah-masalah sosial yang gawat atau konflik di tengah masyarakat. Yang kesembilan itu ada keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar, pemimpin harus mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Yang terakhir, itu ada kepercayaan atau faith, yaitu pemimpin harus memiliki kepercayaan terhadap anak buahnya. Nah, teman-teman, saya dapat bisa menyimpulkan ya. Nah, teman-teman, berdasarkan yang saya jelaskan tadi, ada beberapa syarat kepemimpinan di atas. Syarat untuk faktor keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi itu tidak hanya mampu mengarahkan bawahannya saja, akan tetapi pemimpin harus itu lebih mempunyai sikap yang bijaksana, mahir dalam manajemen, mempunyai jiwa yang sosial, serta tingginya mempunyai kecakapan. Dengan demikian, kepemimpinan akan berhasil membawa kemajuan untuk organisasinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.